Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mupi Mungku yang membahas beda-beda dari Sukabumi. Sekarang giliran aku mau bikin bakso bandeng sama bakso ayam ya. Karena kemarin aku dapat ikan bandeng dari tetangga ya. Dikasih lumayan banyak, dan kemarin teh pas waktu dimasak itu anak-anak kurang suka. Jadi aku mau dibikin bakso aja. Jadi judulnya kayak bakso ikan gitu. Ini si ikan bandengnya aku mau fillet aja, diambil dagingnya doang ya. Kemudian nanti aku cacah pakai bedog ya bun. Jadi ini teh sebelum di blender aku mau ilangin dulu durinya, dibuang kepalanya jadi nggak dipakai. Kemudian tulang-tulangnya juga disisihkan dulu, baru deh kita bikin lunak gitu, jadi nggak terlalu capek itu si blendernya. Beres pak. Setelah ikannya halus, ayamnya juga halus. Itu ada dua ya, yang warnanya agak pucat itu ayam, yang warnanya agak hitam itu ikan ya, ikan bandeng. Udah semuanya udah halus. Jadi kita mau siapin bumbu-bumbunya. Jadi kita teh mau cobain pakai, jadi bikin bakso gitu. Jadi bakso itu pakai tepung maizena ya bun, tepung maizena sedikit sama tepung terigu. Jangan lupa dimasukin lada bubuk sama masako gitu ya, supaya jadi lebih gurih gitu. Aku tambahin 2 telur ayam supaya jadinya lebih bagus. Ini perdana aku bikin bakso-baksoan, mudah-mudahan gak gagal ya. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang kurang tolong di komen ya, karena aku baru pertama kali bikin bakso ayam sama bakso ikan, dan mungkin ini bisa jadi penghuni freezerku nanti kalau misalnya anak-anak mau makan, jadi tinggal digoreng atau direbus aja. Aku lihat resepnya di Google ya, jadi pengen tahu gimana caranya bikin resep bakso ayam sama bakso ikan ya, aku ikutin aja, mudah-mudahan sih nggak gagal ya. Nah ini lanjut, kita mau masukin tepung maizena. Kebenaran aku teh punya tepung maizena di rumah, bekas bikin es mambo, jadi aku mau pakai katanya dari itu teh 10 sendok ya, 10 sendok tepung maizena, juga 10 sendok tepung terigu. Jadi ini pakai takaran kira-kira aja. Kalau bunda-bunda di sana pada bisa nggak sih bikin bakso gitu, bakso ayam, bakso ikan? Tapi kalau aku pernah nanyain sama si teteh pinter banget bisa bikin bakso, jadinya baksonya itu kenyal-kenyal gitu. Tapi kalau aku bikin nggak tahu kenapa itu terlembek, apa ada yang kurang banget. Bikin bakso itu enak kayak di tukang bakso seperti pada umumnya, tapi aku mas selalu hasilnya itu lembek dan gak bulat gitu bun, jadi susah apa gitu teh, keenceran atau gimana gitu ya, nggak ngerti. Lanjut kita mau masukin air esnya, karena katanya seharusnya sih pas waktu di choppernya gitu diadoninnya sampai pakai air es, tapi karena aku nggak punya chopper dan kita mau aduk-aduknya di baskom aja ya. Nah ini yang satu lagi, ini ikan bandeng yang udah aku blender, yang udah aku halusin. Jadi kita masukin telurnya 2, kemudian tepung maizena, pokoknya nama semuanya ya. Jadi ini teh ikan bandeng gede banget dagingnya, jadi tulangnya sedikit ya. Jadi kalau mau dibikin pempek atau apa kayaknya mantep ya, karena banyak dagingnya gitu. Itu teh kita bikin bakso ikan nggak bau anyir ya, karena kalau ikan bandeng nggak bau anyir ternyata. Jadi cocok banget kalau buat aku, karena biasanya kalau aku teh nggak terlalu suka sama bakso ikan, karena bakso ikan suka mengeluarkan aroma yang khas gitu ya. Tapi untuk bakso ikan buatan aku ini nggak bau ya. Jangan lupa dimasukin garam, gula, sama mecin supaya jadi enak pas rasanya. Mending dicek rasa deh, karena aku nggak dicek rasa dan juga bingung ya kalau cobain yang kayak ginian.
dijilat juga agak sedikit gimana gitu ya, karena ini teh semuanya mentah. Tapi mendingan dicobain daripada nanti hasilnya kurang garam, enggak enak gitu. Tapi lebih enak kalau misalnya adonan kayak gini itu si mericanya banyak, jadi melimpah, jadi kerasa gitu bumbunya. Ini teh ternyata kurang ya, kurang bisa dibentuk gitu. Aku tambahin aja tepung-tepungannya, nggak tahu ini teh bener apa enggak ya. Tapi dipikir aku mah nanti teh kalau misalnya dibentuk gitu, kalau nggak bulat gitu jadinya jelek ya. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata. Lanjut kita panasin air, jangan lupa dimasukin minyak goreng supaya enggak itu ya, enggak pada bersatu gitu. Nah ini kita mau masukin, dan ternyata adonan aku teh keenceran ya bun, jadi supaya jadinya lebih cangkar gitu, kayaknya si ayamnya lebih banyak daripada tepungnya. Nggak tahu ditambahin apa gitu supaya jadi lebih bagus gitu, tolong komen dong di bawah. Biasanya kan kalau bulan Ramadan itu pas beres buka puasa suka cari cemil-cemilan gitu, dan biasanya kalau ngebahso itu pas banget ya. Jadi aku mau simpen di freezer supaya nantinya tinggal kita makan gitu ya, udah sudah siap, jadi nggak perlu beli. Nah ini hasilnya, alhamdulillah. Ternyata bentuknya aneh banget ya, nggak bisa bulat, nggak tahu kenapa, mungkin adonannya keceran jadi juga susah banget dibentuk. Tapi hasilnya enak banget dan kerasa banget karena ini tuh bener-bener dari ikan asli ya, ikan bandeng fresh sama ayam bagian dada. Hasilnya emang kurang bagus ya, bentuknya kurang estetik, tapi rasanya jamin lah. Ini videonya dibikin sebelum bulan puasa ya, jadi langsung dicobain sama si kakak, dan alhamdulillah ternyata si kakak suka, karena dia mah paling suka sama cilok-cilokan gitu. Jadi ini mah bukan bakso, kayaknya judulnya jadi cilok gitu. Yang penting mah jadilah dan hasilnya banyak, cukup untuk nanti cemilan kayaknya beberapa hari. Lanjut di siang harinya aku mau ngepel dulu, dan ini kasur-kasurnya udah aku berdiriin supaya jadinya keempel di bagian bawah kasur ya. Jadi aku mah nggak pernah kasur teh di sprayannya pas waktu mau tidur aja, jadi pas waktu anak-anak bangun itu nggak di bawah gitu ya. Jadi kita teh si kasurnya nggak pernah ada di bawah kecuali mau tidur. Walaupun bulan puasa tapi kita tetap produktif ya, supaya rumah tetap bersih, karena misalnya bengong juga kan jadi waktunya agak lama ke adzan maghrib. Jadi kalau kita misalnya beraktivitas jadi nggak kerasa deh waktu teh bercepat banget berjalan, jadi cepet deh kita teh mau maghribnya. Itu tempat TV udah kosong melompong ya bun, dan alhamdulillah ternyata TVku kemarin kesamber petir, jadi kemarin tadi servis dan belum juga pulang. Katanya sih parah banget, kena panelnya, nggak tahu itu teh bisa dibenerin apa enggak. Mungkin nanti aku mau minta ke si teteh, karena si teteh kan punya TV 2 banyak ya, jadi judulnya kembali lagi ke TV tabung ya, karena kalau TV panel flat gitu cepet banget rusak. Ini teh kemarin teh kan aku punya kucing ya, katanya dipipisin itu si TV teh jadi nggak nyala. Ya Allah ya, mangkaning sebentar lagi kan mau itu ya, mau lebaran, TV-nya mati, gimana. Mudah-mudahan sih bisa dibenerin ya, tapi karena kata tukang servisnya itu susah banget dibenerin. Lanjut kita mau beresin kamar, kita mau geser-geser dulu, bikin suasana baru. Walaupun capek ya, badan lemes karena perut kosong, tapi mau aja beres-beresin kamar, karena aku teh kayaknya si kasur teh mau dipindah arahkan ya.
Jadi jendela itu kan nggak terlalu rapat, jadi aku mau tutupin pakai lemari supaya jadinya lebih aman. Nah, kita mau geser aja. Untungnya perabotan aku semuanya dari plastik, jadi nggak berat-berat banget. Nah, waktu digeser itu ternyata kotor banget. Lanjut aku mau empel aja, mau dibersihin supaya jadinya nantinya nggak terlalu capek gitu. Kalau punya rumah sempit pengennya diberesin tapi bingung gimanain ya, walaupun dipindah posisi itu terbatas sama tempatnya yang sempit banget, jadi aku bingung mau posisinya gimana. Jadi ini teh mau digeser, ternyata kasurnya susah banget karena terlalu pas ruangannya ya, jadi udah dipindahin sih ke sana kemari susah. Ini kasur tuh udah lama banget ya, kasur zaman Bareto ya bun. Kalau zaman sekarang mah nggak ada itu yang namanya kasur besi kayak gini. Ini kasur teh terlalu pas sama itunya ruangannya, jadi bingung banget mau digeser-geser. Sebenarnya harusnya ini teh dibongkar dulu supaya lebih gampang dipindahin, tapi karena aku maunya cepet supaya langsung pindah gitu, padahal itu teh maunya gampang jadi malah bikin ribet ya. Dan akhirnya si emak pun datang bantuin. Cina katanya mau digimana ini di kamar. Aku mau posisinya mau pindah mau suasana baru gitu. Jadi misalnya tahun lebaran baru, lebaran gitu, walaupun rumahnya masih tetap nggak dicat gak diapain tapi pindah posisi aja, disesuaikan sama budget. Mudah-mudahan bikin suasana jadi lebih fresh gitu ya. Otomatis kalau misalnya ruangannya dipindahin pasti daleman lemarinya diucutkeun ya bun, jadi capek dua kali sebenarnya mah, tapi aku udah terbiasa lah capek-capek kayak gini. Lanjut kita mau masukin baju si kakak ke dalam lemarinya. Alhamdulillah nggak terlalu acak-acakan, jadi tinggal dimasukin aja, jadi nggak terlalu repot lah. Nah, inilah aktivitas aku di bulan Ramadan. Walaupun kita berpuasa, tapi tetap produktif ya. Mudah-mudahan gak pada bosan nonton video aku sebagai berumah tangga di desa. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.